Assalamualaikum teman-teman, izin memperkenalkan diri. Nama saya Naswa Esa Sabilia, kelas 12 MIPA 3, guru pembimbing Ibu Rusdiana, SMA Negeri 6 Prabu Muli. Saya akan menjelaskan sistem dan struktur politik dan ekonomi di masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Apa saja sistem dan struktur politik dan ekonomi di masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965? Konsep dari demokrasi terpimpin dibagi menjadi dua. Dinamika politik. 1. Peta kekuatan politik nasional dibagi menjadi 3. 1. Presiden Soekarno. 2. Partai Komunis Indonesia. 3. TNI AD. 2. Perjuangan pembebasan Irian Barat atau Trikora. Saya akan membahas apa itu perjuangan pembebasan Irian Barat. Pembebasan Irian Barat menjadi program penting bangsa Indonesia. Perjuangan dilakukan baik secara diplomasi maupun secara konfrontasi. Konfrontasi bersenjata. 1. Mencanangkan Trikora. 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kesatuan bangsa. 2. Pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. 3. Operasi militer. Papera dan hasilnya. Papera membutuhkan hasil. 1. 15 Agustus 1962. Indonesia dan Belanda berunding di markas besar PBB di New York atau Perjanjian New York. 2. 1 Mei 1963. Berlangsung upacara serah terima wilayah Irian Barat dari UNTA kepada pemerintah RI. 3. 24 Maret sampai 4 Agustus 1969. Diselenggarakan Papera di Irian Barat. 3. Frontansi Malaysia. 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat. 1. Perhebat Revolusi Indonesia. 2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaysia, Singapura, Sabah, Sarawak, serta Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Perkembangan ekonomi. 1. Dewan Perancang Nasional. 2. Devaluasi mata uang. Dan 3. Deklarasi ekonomi. Saya akan membahas yang pertama. A. Dinamika politik masa demokrasi terpimpin. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal 1950 hingga 1959 belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Partai-partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan. Mereka lebih mengutamakan kepentingan kelompok masing-masing. Latar belakang dibentuknya demokrasi terpimpin. 1. Sebab khusus yaitu kegagalan Dewan Konstituante menyusun undang-undang yang baru. Banyaknya fraksi partai yang mementingkan kepentingan partai. 2. Sebab umum yaitu pelaksanaan sistem demokrasi liberal yang gagal. Terjadinya pergantian kabinet secara terus-menerus dan banyak terjadi gerakan separatisme yang terjadi di Indonesia. 3. Karena kondisi demokrasi Indonesia yang menyedihkan, maka Presiden Soekarno kemudian menginginkan penyederhanaan partai yang ada sesuai hasil pemilu tahun 1955. 4. Dalam konsepsinya dibentuk kabinet berkaki 4 atau koalisasi, yaitu wakil-wakil dari partai PNI, Masyumi, NU, dan PKI. 5. Membentuk Dewan Nasional yang terdiri dari golongan fungsional di dalam masyarakat. C. Konsepsi Presiden. 1. Dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. 2. Pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan politik baru yang diberi nama oleh Presiden Soekarno, golongan fungsional atau golongan karya.
D. Upaya Presiden Soekarno. 1. Pertama yaitu pembentukan Dewan Nasional pada 6 Mei 1957. Sejak saat itu, Presiden mencoba mengganti sistem demokrasi parlementer atau liberal menjadi demokrasi terpimpin. 2. Melalui panitia perumusan Dewan Nasional dibahas mengenai usulan kembali ke UUD 1945 yang diajukan oleh KSAD Letnan Jenderal Nasution sebagai landasan pelaksanaan demokrasi terpimpin. Usulan ini awalnya ditolak oleh wakil-wakil partai, namun disetujui oleh Soekarno. Tiga, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Soekarno adalah mengeluarkan suatu keputusan pada tanggal 19 Februari 1959 yang kemudian disampaikan di hadapan anggota DPR pada tanggal 2 Maret 1959 karena yang berwenang menetapkan UUD adalah Dewan Konstituante, sehingga Presiden juga menyampaikan amanat terkait kembali ke UUD 1945 di hadapan Dewan Konstituante pada tanggal 22 April 1959. 4. Dewan Konstituante kemudian mengadakan pemungutan suara untuk mengambil keputusan terhadap usulan Presiden. Namun setelah melakukan pemungutan suara sebanyak 7 kali tidak mencapai quorum untuk menetapkan kembali UUD 1945. 5. Keesokan harinya 3 Juni 1959 Dewan Konstituante mengadakan reses yang akhirnya untuk selamanya. Hal ini disebabkan beberapa fraksi dalam Dewan Konstituante tidak akan menghadiri sidang lagi kecuali untuk pembubaran Dewan Konstituante. Hal ini menyebabkan kondisi politik semakin genting dan konflik partai semakin panas dan melibatkan masyarakat di dalamnya. Ditambah munculnya beberapa pemberontakan di daerah yang mengancam NKRI. Langkah yang ditempuh untuk menunjang pembangunan ekonomi. 1. Pembentukan Depernas atau Dewan Perancang Pembangun Nasional. 2. Penurunan nilai mata uang atau devaluasi. 3. Terjadinya kenaikan laju inflasi. 4. Deklarasi ekonomi. 5. Perdagangan dan perkreditan luar negeri. 6. Pembentukan Komandi Tertinggi Operasi Ekonomi atau KOTOE dan Kesatuan Operasi KSOP. Dekret Presiden 5 Juli 1959. 1. Menetapkan pembubaran Dewan Konstituante. 2. Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi UUD sementara atau UUDS. 3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Sekian, terima kasih teman-teman.